Penebangan pohon jati masih sering kali terjadi. Penebangan ini dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mereka hanya memanfaatkan batang pohon jati untuk alat-alat rumah tangga. Ketika mereka sudah selesai melakukan pemanfaatan batang pohon jati, mereka akan membuang pohon jati yang sudah ditebang dengan sia-sia. Hal sangat serupa terjadi pada petani nanas ketika mereka sudah memanen pohon nanas dan hanya dimanfaatkan buah nanasnya saja. Mereka tidak akan menghiraukan tanaman nanas tersebut akan dijadikan apa, dan mereka hanya melihat tanaman tersebut sebagai limbah. Namun bagaimana jika masalah tersebut menjadi satu produk solusi ramah lingkungan? Perkenalkan, kami PIK Team dari Politeknik Negeri Bali dengan saya sendiri, Titania Mailusandolu, Niputu Anggi Widiantari, Konsum Koirul Anam, dengan judul The Peak Packaging Inovasi Kemasan Kertas Eco-Friendly berbasis daun jati kering dengan kombinasi daun nanas kering untuk mendukung SDGs ke-15. Kita sangat beruntung hidup di Indonesia karena berada di bawah garis khatulistiwa. Kita memiliki iklim tropis sehingga apapun yang kita tanam itu berada di tanah yang subur. Jika dibahas, buah nanas memiliki banyak manfaat, yaitu vitamin C dan vitamin A. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan nanas untuk dikonsumsi, namun tidak pernah mereka menghiraukan daun-daun yang sudah tidak terpakai. Kami menggunakan bisnis model kanvas sebagai alat dalam membangun bisnis kami. Di sisi perencanaan operasional, The Peak Packaging memiliki 3 aspek kunci utama, yaitu Key Partners, Key Research, dan Key Activities. Key Research, dan yang pertama, bahan baku daun nanas kering dan daun pohon jati kering sebagai bahan utama dalam pembuatan produk. Yang kedua, sumber daya manusia terdiri dari tim operasional, tim pemasaran, dan tim keuangan. Yang ketiga, yaitu alat dan mesin produksi. Kami menggunakan alat dan mesin dalam memproduksi produk ini. Selanjutnya itu Key Activities, pembuatan produk. Proses pembuatan produk dari limbah daun menjadi kemasan yang kuat. Yang kedua, riset dan pengembangan. Kami melakukan pengujian untuk peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Kami melakukan pemasaran baik secara online maupun juga offline. Yang keempat, yaitu manajemen operasional. Kami mengelola dan memantau jalannya bisnis agar terarah. Selanjutnya, Key Partners, di mana kami bekerja sama dengan petani nanas dan pohon jati sebagai pemasok bahan baku utama. Yang kedua, penyedia alat dan mesin untuk produksi. Yang ketiga, supplier bahan baku tambahan. Dan yang keempat, distributor produk untuk pendistribusian produk kami. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis spesial untuk produk The Peak Packaging. Dari sisi politik, upaya pemerintah untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, dari sisi ekonomi, pada tahun 2020 diperkirakan ekonomi Indonesia per triwulan 1 2025 mencapai 4,87%. Angka pertumbuhan tersebut cenderung lambat dibandingkan triwulan 4 2024, yaitu 5,02%. Hal ini menunjukkan pelambatan konsumsi rumah tangga dan investasi dan penurunan kerja ekspor. Hal itu juga karena kebijakan pemerintahan dalam pemangkasan anggaran negara turut memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pada sisi sosial. Aspek sosial memberikan peluang kepada The Peak Packaging melalui peningkatan kesejahteraan petani nanas sehingga mendapatkan keuntungan tambahan melalui penjualan limbah daun nanas dengan menambah nilai guna daun kering, dapat mengurangi pembakaran daun kering terbuka sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya itu sisi teknologi. Dalam teknologi, The Peak Packaging memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce dalam promosi sehingga
memperluas jangkauan konsumen secara online. Selanjutnya yaitu sisi lingkungan. Awal mula menciptakan produk ramah lingkungan dimulai dari kesadaran akan lingkungan keberlanjutan. Banyak kerusakan alam berkeberlanjutan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang mengelola limbah seperti yang tertulis pada cita-cita di SDGs ke-15, yaitu meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan. Sebagai aksi nyata diciptakan The Peak Packaging yang bertujuan mengelola limbah lingkungan. Selanjutnya yaitu pada sisi legal. The Peak Packaging sendiri memiliki peluang baru untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun, sebuah usaha juga perlu izin yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia. Berikutnya yaitu analisis aspek keuangan. Untuk memproduksi produk kami yaitu The Peak Packaging, kami melibatkan biaya produksi yaitu berupa biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya investasi peralatan. Di mana seluruh biaya tersebut itu berasal dari dana pribadi. Modal awal tahun kami itu sebesar 172 juta lebih. Kami menawarkan produk yaitu berupa paper packaging dengan harga jual 11.000 per produk. Dengan harga jual yang kami tawarkan, yang bersaing di pasar dan juga manfaat yang kami tawarkan yaitu keberlanjutan, ini merupakan proyeksi arus kas kami. Pada tahun pertama itu bernilai negatif karena kami masih fokus pada biaya-biaya dan juga investasi peralatan yang kami perlukan. Lalu pada tahun kedua mulai menyentuh angka positif dan meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kami menganalisis pada 5 tahun produksi atau usaha kami. Kami memperoleh NPV itu bernilai positif atau lebih dari 0 dan IR kami yaitu sebesar 95,79%, di mana angka tersebut tergolong tinggi untuk usaha. Lalu, kami juga memperhitungkan the packaging payback periodnya, di mana itu menyentuh pada tahun pertama 5 bulan atau 2 tahun kurang.